Sembahku untukmu dan mengharapkan ridho-Mu Tuhan. When you're searching for the light and you see no hope inside, be sure and have no doubt He is always close to you. He's the one who knows you best. He knows what's in your heart. You'll find your peace at last if you just have faith in Him. You're always in my heart and mind. Your name is mentioned every day. I follow you no matter what. My biggest wish is to see you one day. 'Cause I believe, I believe, I believe. Do you believe? I believe in a man who used to be so full of love and harmony. He fought for peace and liberty, and never would he hurt anything. He was a mercy for mankind, a teacher till the end of time. No creature could be compared with him, so full of light and blessings. You're always in my heart and mind. Your name is mentioned every day. I follow you no matter what. God wills we meet one day. 'Cause I believe, I believe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasulah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Awalan hayabina naskurullahi azza wa jalla alladzi qad atana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa taufiqan hatta nastati' an najtami' fi hadzal makan al mubarak. Tsaniyan nusalli wa nusallimu ila habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana dinana minad dhulumati ilan nur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melangkahkan kaki kita, yang telah menggerakkan kuda-kuda besi kita sehingga kita bisa menghadiri acara milad yang kedua BK Subuhan Klaten yang bertepatan di Masjid Al-Aqsa yang tercinta ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah khatamul anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pendobrak kebatilan, pembawa cahaya Islam hingga memancar ke seluruh penjuru dunia. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mendahului dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap basmalah tadi,
Semoga menjadikan majelis kita menjadi majelis yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh ketua kita Muhammad Hanif. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan oleh ketua panitia kepada saudara kita Ketua Ustadz Abdul Khair. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, atas nikmatnya pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menghadiri acara Milad Baker Subuhan Klaten yang kedua. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipercaya dan kita masih diizinkan untuk bertempat di Masjid Agung Al-Aqsa. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mewakili dari teman-teman mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada takmir Masjid Agung Al-Aqsa yang sudah mengizinkan untuk kedua kalinya kita melaksanakan Milad Baker Subuhan Klaten. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada teman-teman Baker Subuhan Klaten, kepada ketua-ketua Baker Subuhan Klaten yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sebegitu luar biasa, yang jauh-jauh hari sampai ngelembur, hujan-hujan, Masya Allah. Semudah-mudahan amal panjenengan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insya Allah surga menanti antum semuanya. Selanjutnya alhamdulillah pada kesempatan tahun ini untuk Milad Baker Subuhan Klaten kita mengadakan di dua masjid. Yang pertama di Masjid Agung Al-Aqsa dan yang kedua di Masjid Baitul Makmur, atau lebih tepatnya di Masjid Joglo di Karanganom. Dan besok pagi jam 2 kita akan safar menuju ke Masjid Joglo yang ada di Karanganom. Kurang lebih perjalanan sekitar 40 menit. Jadi besok ketika dibangunkan segera untuk bangun, kalau enggak nanti ketinggalan, okay? Ketinggalan safarnya, enggak tahu jalannya, nanti repot. Okay? Kemudian selanjutnya kami mohon maaf kepada antum semuanya karena kemarin di flyer itu kita mengundang Bang Sani untuk hadir ke sini, tapi qadarullah kemarin Jumat itu beliau ngabari bahwasannya beliau berhalangan hadir untuk ke sini karena ada saudaranya yang mau walimah dan beliau disuruh menjadi wali dari saudaranya tersebut. Jadi beliau dengan berat hati tidak bisa hadir ke sini, tetapi nggak usah kecewa. Karena pada malam hari ini ada penggantinya, yaitu Ketua Iwan yang beliau juga termasuk dari 23 awalun Baker Subuhan yang ada di Lampung. Kemudian kami dari Panitia Baker Subuhan Klaten memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penerimaan panjenengan semuanya dari segi konsumsi, mungkin ada yang kurang dari parkir dan sebagainya. Kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan antum semuanya bisa maafkan panitia. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, ada salahnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Abdul Khair yang telah memberikan sambutannya. Sebelum kita memasuki acara yang keempat, alangkah baiknya kita menyapa saudara-saudara Baker Subuhan Indonesia. Ketika nanti saya panggil kotanya, mengucapkan takbir, kemudian mengucapkan plat nomornya. Oke? Contohnya Semarang, Allahu Akbar, ha. Itu Semarang, oke?
Kita cek sound untuk yang di Klaten dulu ya. Beke Subuhan Klaten. Kok tekan C barang. Klaten jamaah oke dhewe suarane rindik dhewe. Saya ulangi. Beke Subuhan Klaten. Kok enak capretan C nih. Oke, kita lanjutkan ke tetangga kita. Beke Subuhan Boyolali. Oke, masih saudara ya Ade. Digabung wae jane. Oke, selanjutnya masih tetangga dari Klaten. Beke Subuhan Sukoharjo. ADH, oke masih saudara juga. Beke Subuhan Jakarta. Platnya apa platnya? B, oke B. Berapa personil? 2 personil 1 kuda. 1 kuda besi atau 2 kuda besi? Naik bis, oke. Beke Subuhan Cikarang. Oke masih B. Berapa kuda besi? 1. Selanjutnya Beke Subuhan Tegal. Kita lanjutkan Beke Subuhan Tasikmalaya. Z aduh dewe Z. Ngelangkai koncone tekan Z langsung. Beke Subuhan Purwodadi. KF oke. KF. Selanjutnya masih di ranah Jawa Tengah. Beke Subuhan Temanggung. A. Oh. A kuadrat nggih. Wis entek. Oh. Solo. Masih yang belum mana yang belum dicek son? Bandung. Beke Subuhan Bandung. D. D nganggo E enggak? D atau DE? D tok. Oke, Jackson Lampung, Beke Subuhan Lampung. BE. Oke, BE. Yang belum Solo, Beke Subuhan Solo. Surakarta. Ada enggak ini Surakarta? Oke, siap. Dilanjutkan dulu ta'amnya. Yang belum mana? Sukoharjo sudah. Wonogiri hadir? Absen. Karanganyar hadir? OTW. Jogja OTW nanti malam. Oke, semoga diberi keselamatan semuanya yang baru OTW. Oke, sekali lagi cek sound. Kalau saya ucap takbir jawabnya Allahu Akbar. Kalau saya ucap tahmid jawabnya Alhamdulillah. Takbir. Tahmid. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita memasuki acara yang keempat, yaitu tausiah kepada Ustadz Amin. Waktu dan tempat Ustadz Hanif. Diganti ya berarti. Apa emang ngono? Oh berarti aku sing salah. Oke Ustadz Hanif, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala isanih wa syukrullah ala taufiqi bantinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adala ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ahlihi wa ashabi wa ikhwani. Ikhwan sekalian, alhamdulillah kita semuanya berbahagia pada malam hari ini, bersatu dalam persaudaraan, dan dalam jamaah ini kita bisa menerapkan kaidah mimbabil aula. Jadi kalau dalam tafsir, dalam fikih itu ada istilah kaidah mimbabil aula. Contohnya begini, kalau subuhan saja bisa jamaah, berarti luhurnya mestinya lebih bisa jamaah.
Kalau subuhan saja bisa jamaah, berarti luhur, asar, maghrib, isya juga jamaah. Berarti kalau biker subuhan kok luhur, asar, maghrib, isya tidak jamaah, itu anomali. Ya, itu nggak normal. Atau sekedar menjadikan biker subuhan sebagai pelarian. Ya, pelarian. Makanya alhamdulillah sekali lagi semoga kita termasuk yang sudah menggunakan kaidah itu. Nanti kalau diperluas banyak lagi, motor saja diperhatikan apalagi keluarga misalnya gitu ya, semacam-macam. Nah, hari ini kita bicara sekilas tentang yang tertulis di belakang saya, istiqomah dalam berhijrah. Dan hijrah di sini tentunya yang kita maksudkan selama ini adalah hijrah secara maknawi, bukan hijrah secara makani. Bukan hijrah tempat, tetapi hijrah secara maknawi. Ya, tadi disebutkan misalnya oleh Mas Angger, wah masya Allah mukadimahnya bahasa Arabnya lanyah, gitu ya. Jadi disebutkan misalnya kita yakhruju minadzulumati minadzulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Ya itulah hakikat sebagai hijrah. Pokoknya kita keluar dari semua kegelapan jahiliyah semua, baik itu dalam hal etikot ya kesirikan, dalam ibadah ya bid'ah, dalam akhlak yang bejat itu kita tinggalkan, yang haram dan sebagainya kita tinggalkan. Kita komitmen dengan tauhid, kita komitmen dengan sunnah, kita komitmen dengan kesalehan baik kesalehan secara pribadi maupun kesalehan secara masyarakat. Itu namanya hijrah. Itu sebenarnya tidak sulit, tetapi yang sulit adalah istiqomah. Maka dalam hal kalau sebagian orang mengistilahkan secara umum itu hidayah. Kita kenal namanya hidayah, itu ada namanya hidayah ilal Islam. Insya Allah kita sudah dapat itu. Hidayah masuk dalam Islam. Tetapi kita lebih butuh lagi apa yang disebut sebagai hidayah alal Islam. Bagaimana kita membutuhkan hidayah agar kita tetap di atas Islam. Maka kalau kita membahas istiqomah, kita pasti ingat hadis riwayat Imam Muslim yang asalnya dari sahabat Abu Amr, Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi. Suatu saat dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, berikan kepadaku satu kalimat dalam Islam, kalau sudah engkau jawab maka tidak akan aku tanyakan pada yang lain. Maka Rasulullah merangkum kehidupan sebagaimana yang dimaksud oleh penanya ini, oleh sahabat Abu Amrah ini. Rasulullah cukup mengatakan kul amantu billah tsumastaqim. Jadi menurut Rasulullah hidup manusia itu, suksesnya manusia itu sesimpel itu. Asal orang itu jadi mukmin kemudian istiqomah, sukses. Jadi mukmin, istiqomah, sukses. Rasulullah hanya mengatakan seperti itu, kul amantu billah tsumastaqim. Maka perkara yang paling mendasar yang kita lebih dahulukan adalah keimanan kita, baru kemudian istiqomah. Dan karena waktu kita nggak panjang, karena sebenarnya materi ini sebagai pengantar saja, nanti setelahnya kita ada keakraban begitu. Ya. Saya ingin simpulkan saja pada beberapa kaidah agar kita bisa istiqomah. Istiqomah itu setidaknya butuh 3 hal. Ya. Butuh 3 hal agar kita bisa istiqomah. Nomor 1 tekad, kedua ilmu, ketiga kesabaran. Tanpa itu orang nggak mungkin bisa istiqomah. Ya. Tekad itu kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan tekad itu nanti terpancang dengan apa yang ingin kita dapatkan. Seseorang semakin tahu apa yang Allah janjikan untuk kita ketika kita melakukan sesuatu, maka tekadnya akan lebih kuat. Maka kalau dalam psikologi itu kan ada teori motif. Maka kenapa dalam Al-Quran Allah itu ngulang-ngulang tentang seperti apa surga. Kenikmatan surga itu didetailkan. Dalam hadis apalagi juga didetailkan. Bahkan kadang-kala merangsang kita agar membayangkan sesuatu, padahal namanya surga bagaimanapun ya malainun ra'at wala udunun sami'at wala qatarun ala qalbi basar. Jadi kalau kita membayangkan surga pasti salah, nanti tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi kita dirangsang untuk membayangkan terus. Ya, makanya gambaran surga itu diulang-ulang agar apa? Kita punya tekad yang kuat untuk mencapai itu. Tekad yang kuat juga tercermin kalau misalnya kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Agar kita tahu harga mati itu ya cuma lillahi rabbil alamin itu. Ya, saya katakan lagi agar kita tahu harga mati itu ya hanya lillahi rabbil alamin. Yang lainnya itu bisa harga mati bisa enggak. Ya. Masya Allah. Jadi butuh tekad. Seseorang yang punya tekad kuat maka dia punya modal utama untuk bisa seperti dikatakan oleh Ibnu Rajab ketika membahas hadis ini. Dia menggambarkan istiqomah itu orang yang di atas jalan yang lurus, yakni jalan Islam. Tidak belok kanan, tidak belok kiri. Dalam hal apa? Ketaatan, baik ketaatan batin maupun ketaatan zahir. Dan meninggalkan semua kemaksiatan. Maka orang yang punya tekad seperti itu nanti enteng. Misalnya Allah SWT memerintahkan sesuatu kita jalankan karena kita ingat ini tekad kita. Ya. Nanti ada larangan sesuatu yang dulu kita nggak tahu kalau itu haram. Setelah kita di biker subuhan kita tahu itu haram, enteng itu kita tinggalkan karena demi Allah. Karena nanti ukurannya itu bukan sekedar kita ada di biker subuhan atau tidak, ikhwan sekalian. Ada istilah al-ismun la tughayyiru haqa'iq. Nama tok itu nggak ngubah apa-apa. Jenengan Anda semua di biker subuhan namanya jamaah biker subuhan. Tetapi nanti kalau diukur secara syariat ada sesuatu yang haram, jenengan nekat, Anda dosa. Nggak ada gunanya Anda ngaku sebagai biker subuhan, tapi ada sesuatu yang diharamkan Allah, Anda nekat. Maka kesiapan ini, tekad kita itu yang akan menjadikan kita nanti enteng semua hal. Apa yang Allah perintahkan jadi enteng. Maka tadi dibacakan oleh Qari apa? Di antara sifat seorang mukmin itu apa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Dalam hatinya itu enggak ada keraguan sedikit pun. Itu menggambarkan tekad yang kuat. Maka kalau orang Jawa ada istilah rawe-rawe rantas, malang-malang putung, itu namanya tekadnya kuat. Haram seperti apapun akan kita tinggalkan. Kewajiban yang Allah perintahkan untuk kita akan kita lakukan sekuat kemampuan kita. Persis seperti ngendikane Kanjeng Nabi, persis seperti perkataan Rasulullah, manahaitukum anhu fajtanibuhu wa mamartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum. Kita punya batasan itu. Ini hendaknya jadi perenungan kita semuanya. Yang kedua, istiqomah modal utamanya ya ilmu. Sekali lagi, orang nggak mungkin istiqomah kecuali tanpa ilmu. Maka Rasulullah mengatakan apa? Qul amantu billah sumastaqim. Nanti dalam beberapa ayat yang lain Allah SWT juga menggandengkan istiqomah itu dengan iman dulu. Dan iman itu tidak mungkin ada kecuali dengan ilmu. Dari mana Anda akan beriman kecuali Anda tahu sesuatu. Maka orang itu ngalamun itu namanya. Orang itu halu. Kalau orang katanya jadi orang mukmin kok nggak pernah ngaji. Imannya dari mana? Sekali lagi, imannya dari mana? Ngaku iman kok nggak pernah ngaji. Apa yang dia imani? Maka Allah SWT menegaskan, dan ini jadi dalil tentang wajibnya mencari ilmu. Para ulama ketika menjelaskan dalil wajibnya mencari ilmu itu tidak hanya sekedar tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, tapi yang lebih mendasar fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ya, ketahuilah oleh kalian. Itu menunjukkan kita jadi orang mukmin butuh ilmu. Baru nanti kita bicara istiqomah. Maka kita lazimi ngaji. Jaminan dalam urusan ilmu itu sampai Nabi SAW itu mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Dalam hadis yang lain, jaminan kebaikan itu dalam urusan agama, ilmu agama. Man yuridallahu khaira yufaqihu fiddin. Jadi kita lazimi ilmu. Kalau biker subuhan kok nggak pernah ngaji, yaitu anomali. Mosok biker subuhan kok kalau pengajian nggak datang. Dia subuhannya dengan modal apa? Imannya dapat dari mana, nggak pernah ngaji. Gitu. Untuk istiqomah juga butuh ilmu. Maka sebagian ulama menerangkan sahallallahu tariqan ilal jannah itu maknanya dimudahkan untuk istiqomah. Orang nggak mungkin bisa istiqomah kecuali dia melazimi ilmu. Yang ketiga, jamaah sekalian, agar bisa istiqomah modalnya adalah sabar. Ada sabar ngala qadarillah, sabar ketika kita menghadapi takdir-takdir Allah.
Ada sabar kaitannya dengan an maksiatillah, meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan sabar yang ketiga adalah sabar ketika kita taat pada Allah. Untuk menjadi istiqomah meninggalkan yang diharamkan, mentaati perintah Allah itu butuh sabar. Antum hadir di sini kalau nggak sabar nggak sampai. Kita menjalankan ibadah apapun kalau nggak sabar nggak bisa. Makanya kesabaran ketika taat pada Allah itu kesabaran yang paling tinggi. Lebih besar dibanding kesabaran yang kita butuhkan ketika kita menghadapi takdir. Karena itu sabar yang paling dasar. Ya. Makanya coba jangan bayangkan bagaimana pahala orang yang beriman dan istiqomah. Ya. Dan keadaan di surga itu nanti diingatkan ketika kita masuk surga. Semoga kita semuanya masuk surga. Nanti malaikat menyambut kita, salamun alaikum. Diingatkan apa? Bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Ya. Karena kesabaran kalian dulu di dunia untuk melakukan ketaatan, untuk menjauhi maksiat. Dan itu memang butuh proses. Ya. Sekali lagi, nggak sabar nggak mungkin bisa istiqomah. Dan sabar itu memang berat. Makanya kenapa sabar itu pahalanya tidak diberikan takaran. Kalau urusan lain, pahala-pahala itu ada takaran. Tetapi urusan sabar, ibadah sabar itu tanpa takaran, bi ghairil hisab. Innama yuwafa'u sabiruna bi ghairil hisab. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang sabar pahala yang tanpa hitungan. Makanya kalau kita ingin istiqomah, syarat utamanya harus sabar. Sabar itu wujudnya apa? Ya ketika kita malas, kita bisa mengalahkan rasa malas kita. Ketika ada rasa bakhil pada diri kita, kita kalahkan rasa bakhil kita. Ya, dan seterusnya. Maka modal utama kita agar bisa istiqomah 3 hal ini. Tekad yang kuat sehingga kita bisa bermujahadah. Dan dalam mujahadah Allah SWT jamin apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kita akan menemukan jalan-jalan. Ya. Yang kedua, ilmu. Maka kita lazimi majelis ilmu. Jangan hanya jamaah subuhan tok. Ya. Tetapi juga, alhamdulillah kalau di Klaten majelis ilmunya sudah banyak. Ada tahsin, ada kajian malam Kamis dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus persiapkan kesabaran. Kita harus latih kesabaran terus. Dan dalam hal itu Rasulullah sudah memberikan jaminan, waman yatasabbar yusbirullah. Barang siapa berusaha menjadi orang yang sabar, Allah akan jadikan dia seorang yang sabar. Termasuk dalam urusan ibadah ini. Kira-kira begitu saja. Ini sebagai pengantar, nanti kita akan ada ramah tamah dari dengan awalun. Semoga bermanfaat dan setidaknya memberikan frame untuk kita. Jalan kita itu panjang. Jalan kita itu panjang. Ya, melebihi jalur atau melebihi rute yang besok untuk rolling thunder. Ya. Saya bayangkan rolling thunder ya lumayan panjang, besok jam 2 jalan itu ya lumayan panjang. Tetapi jalan kita untuk istiqomah itu panjang. Dan ingatlah, innamal a'malu bi khawatimiha. Semua amal kita itu nanti dinilai di akhirnya, bukan sekarang, tapi nanti di akhirnya gimana. Dan agar kita mendapatkan jaminan agar di akhir kita baik, ya berarti kita harus istiqomah terus. Jangan berhenti di sini, kita teruskan, kita tambah semua kebaikan itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang subuh, takbir. Takbir. Oke, kemudian selanjutnya salah satu acara inti pada malam hari ini yaitu malam keakraban yang akan dipandu oleh saudara kita Ustadz Amin. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Para ketua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara milad kedua Baik Kesubuhan Klaten.
dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang penting adalah nikmat hidayah, sehingga kita digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sini. Terima kasih kepada rekan-rekan ketua dari Bikers Subuhan. Mana saja tadi sudah di absen ya. Ya, pokoknya banyak lah. Yang baru datang silahkan dinikmati makan malamnya, Mas. Semoga berkah kalau bareng-bareng. Ya. Amin ya rabbal alamin. Yang mau lagi bisa keluar nanti lewat situ kan, ketoknya tamu anyar. Nggak apa-apa, masih stok masih banyak. Nggih, para ketua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja malam hari ini kita mau mendengarkan insya Allah cerita inspiratif nanti dari awalun saksi hidup Bikers Subuhan, langsung kita datangkan dari Lampung. Ini nanti siapa namanya bisa ta'aruf. Kemudian sama minta tolong Bang Sam untuk bisa mendampingi beliau. Bang Sam, monggo Bang Sam. Oke. Kepada Bang Iwan dan Bang Sam, kami persilahkan. Energinya masih seperti yang 30 tahun ya Bang. Oke, nanti bisa perkenalan Bang Iwan. Bang Sam baru menghabiskan 2000, masih 2000. Diperkenalkan, aslinya biasanya Lampung, Jawa juga ya Bang. Oke, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz, tadi Ustadz Hanif ya Pak, alhamdulillah sedikit tapi sudah menjangkau, sudah mulai membuka motivasi teman-teman Bikers Subuhan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara la ilaha illallah wa saudara Muhammad Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Saudara-saudaraku, ketua Bikers Subuhan se-Indonesia yang alhamdulillah sudah hadir malam ini, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk menghadiri milad yang kedua ini oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir di sini tepat waktu. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau menghampiri kita nanti di ujung akhir umur kita. Ketua Bikers Subuhan yang saya hormati dan saya sayangi, perkenalkan saya Ridwan Effendi dari Lampung, umur baru 53. Dan tadi sedikit agak malu juga saya dibilang saya itu hanya penghargaan saja deh, bahwa memang awalun Bikers Subuhan ini pasti di tempat-tempat daerah, di daerah pasti ada awalun-awalunnya. Dan memang mungkin Lampung diberikan pencerahan bahasa saya nih Pak Ustadz, mohon maaf ya Pak Ustadz. Ini bahasa Bikers jadi agak belepotan Pak.
Jadi saya adalah anggota komunitas Binter Mercy, Pak. Kemudian Pak Sani itu koordinator wilayah Motor Antik Club Indonesia, wilayah Barat. Jadi se-Sumatera itu korwilnya Pak Sani. Sedikit tadi kata adik, bagaimana sejarah biker subuhan itu, bahwa waktu itu zaman jahiliyah ya Pak Ustadz, zaman jahiliyah kalau saya memaknainya. Ada suatu sore Pak Sani itu menelpon saya. Waktu itu saya apa habis hasaran ya, apa habis sholat, pokoknya leyeh-leyeh lah saya waktu itu. Ya telepon, "Bang, abang bisa gak nanti mulai subuh kita subuhan bersama?" Katanya begitu. Saya bilang, "Siap Adindo," saya bilang. Siap. Waktu itu saya ingat Februari tahun berapa itu. Dia risau, galau. Mungkin mohon maaf, segala zaman jahiliyah itu pernah kita lakukan, tapi begitu sore itu dia ngajak saya subuhan. "Ada apa Adindo?" saya bilang. "Saya galau," katanya begitu. Nah, setelah subuh itu kita berceritalah kegalauan kita ini, bagaimana teman-teman hobi bikers, makanya dikatakan biker subuhan ini adalah ketua-ketua yang suka berpetualang Pak Ustadz. Jadi suka traveler lah kita. Mungkin bahasa agamanya safar ya Pak ya sekarang. Safar lah, tapi nggak tentu arah Pak. Jadi berangkat malam, pulangnya malam gitu. Terus nongkrongnya nggak di masjid, nongkrongnya pinggir jalan. Gitu. Nah, jadi apa namanya? Dari komunitas itu, bikers itu, makanya terus ada tercetulah biker subuhan, karena seperti kata Pak Ustadz tadi, waktu subuh itu adalah waktu yang sangat sulit, sedang enaknya tidur, kita sudah harus bangun, menyiapkan berwudu untuk sholat subuh. Dan kalau itu terjaga, seperti kata Pak Ustadz Hanif, insya Allah di waktu duhur, asar, maghrib, dan isya kita bisa melakukan itu. Kira-kira sejarah singkatnya seperti itu. Jadi kenapa saya cerita sedikit, waktu itu Pak Sani itu, Mang Sani, saya panggilnya Mang Sani itu, bagaimana San kita mengajak teman-teman ini agar bisa ikut subuhan. Waktu itu baru sekitar 23 orang. Jadi dia ini, alhamdulillah Pak Sani ini memang punya jiwa motivasi. Dia bilang begini, sederhana saja, kita beli aja Bang hatinya, katanya. Jadi gimana beli hati biker subuhan? Ya udah, nanti kita setelah subuhan kita ajak makan. Kita ajak ngobrol, itu dulu awalnya. Jadi minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama kami itu biker subuhan Lampung itu kegiatannya cuma itu Pak. To'am, bahasanya to'am ya Pak ya. Kalau habis biker subuhan itu to'am. To'amnya enggak kita waktu itu enggak di masjid Pak. Ya alhamdulillah adalah rezeki sedikit-sedikit kita ajak makan KFC Pak. KFC, pindah lagi ke McDonald yang 24 jam. Nah, tapi setelah berjalan, ya bahasanya membeli hati itu, teman-teman bikers ini sudah mulai terbuka. Wah enak ya, kita nanti habis subuh makan, ngobrol, pulang. Besoknya begitu Pak, berulang. Wah. Nah, tapi dari situ seperti kata Pak Ustadz tadi, jadi bagaimana ini biar berkembang?
Carilah ilmu dikit-dikit Pak Ustadz, ilmu biar jangan bosan. Biker subuhan ini jangan bosan bagaimana? Nah setelah ini mulai kita buat ya lambang-lambang sedikit lah yang mungkin sekarang ada lambang biker subuhan lah begitu. Wah teman-teman biker itu senang sekali. Wah ini enak katanya kita yang diobrolkan apa namanya untuk kebaikan. Walaupun Pak, mohon maaf sampai sekarang ada teman-teman saya, klub saya pribadi itu masih ada yang bengkok. Tapi saya tidak pernah mau, bahasa saya tidak mau menegur. Paling saya hanya dekati saja. Kalau dia lagi mohon maaf mungkin lagi senang-senangnya minum yang hitam-hitam begitu, saya dekati saja gitu. Tapi alhamdulillah Pak, ada yang berubah total. Tapi saya berharap untuk merubah itu kuasanya Allah. Saya hanya memberikan mendekati beliau agar dia lupa dengan hal-hal seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya takdir Allah juga gerakan ini disambut. Saya juga sampai hari ini kadang-kadang terkaget-kaget begitu antusiasnya biker seluruh Indonesia menyambut gerakan yang kami gulirkan ini dan tidak menyangka akan sebesar ini Pak Ustadz dan teman-teman biker subuhan. Dan silih berganti, ada yang awalnya rajin tapi besoknya udah nggak ada. Nah, itu yang tugas teman-teman. Bukannya menegur, tapi kita datangi, kita ajak ngobrol kenapa ada masalah apa kan begitu. Nah, alhamdulillah sudah mau jalan 3 tahun lah kalau di Lampung itu silih berganti dan alhamdulillah mulai banyak Pak teman-teman yang merapat ke biker subuhan sebagai sarana. Tetap mereka menggunakan klubnya Pak. Mereka pakai rompi, pakai color lah, patchnya. Tapi mereka juga tidak minder. Habis pakai patchnya, pakai patch biker subuhan, rompi pakai subuhan. Dan teman-teman yang kalau kita safar itu, teman-teman yang memang aslinya bikers itu mengawal kita. Misalnya kemarin ke Anyer atau ke Tugu Siger di Lampung itu seperti itu. Terus selanjutnya juga ya alhamdulillah ya inilah dari Jogja, Purwodadi, Klaten, alhamdulillah Klaten saya Mbah Bejo ini saya ketemu di milad pertama di Jogja. Kami gaungkan di Lampung ini loh orang tua yang sudah sepuh tapi masih mengambil momen untuk berjamaah lah kita yang masih sehat, masih muda kok kalah sama yang sudah sepuh ini. Assalamualaikum Pak Bejo. Ya, ya, kira-kira begitu sejarahnya. Terus apalagi ya saya kira, nah saya ya dikatakan di tiap daerah itu ada awalun, ada awal-awal lah orang ketua-ketua yang dijadikan yang mengawali kegiatan ini dikatakan awalun oleh teman-teman ketua. Kemudian di biker subuhan juga Pak kita nggak mengenal anak buah ya Pak, member apa enggak, kita semua ketua. Tapi mungkin untuk kegiatan-kegiatan atau ada daerah-daerah kita memilih amir lah ya untuk memimpin mewakili juru bicara daripada daerah itu. Nah, makanya kita tidak pernah ada, pokoknya kita ini ketua semua Pak, ketua semua. Nah kemudian
niat awal daripada Biker Subuhan ini bahwa kita ini adalah kurang ilmu. Kalau bahasa agamanya fakir ya Pak ya, kurang itu fakir ilmu. Dan saya juga sampai hari ini saya memposisikan diri saya sebagai makmum. Artinya kita memposisikan diri kita untuk mencari ilmu di mana saja. Seperti kata Pak Ustadz tadi, percuma kita Biker Subuhan kalau hanya pakai subuhan tok. Jadi kita harus mendatangi majelis-majelis ilmu dimanapun itu berada untuk menambah pengetahuan kita agar bisa istiqomah. Jadi tidak ya dalam beribadah mungkin ada turun naik, tapi kalau kita dapat ilmunya insya Allah kata Pak Ustadz tadi pasti istiqomah. Dan terakhir akan jadi sabar untuk menjalani istiqomah itu. Kemudian juga saya berharap pada teman-teman Biker Subuhan untuk wilayah-wilayah di Jawa Tengah, Jakarta, mungkin Sulawesi, ada yang Sulawesi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus banyak berkomunikasi. Kalau bahasa Bikersnya banyak ngobrol. Harus banyak ngobrol, berkomunikasi kepada yang tua-tua juga, yang awalun, dan masukan kepada teman-teman yang lain agar kita bisa saling menutupi kekurangan masing-masing. Jadi tidak memaksakan kehendak, jadi kita minta semua pendapat untuk kita jalankan kegiatan apa. Kalau saya Pak Ustadz pribadi, saya merasa memang kenapa umat Islam ini banyak tapi sepertinya tidak terkoordinir. Karena saya melihat ada seseorang yang bicara bahwa kita ini pandai bergerombol. Kita ini pandai bergerombol, tapi tidak bisa menjaga barisan. Seperti orang sholat. Orang sholat itu kan kalau sudah qomat, pasti dia rapi dia. Nah, itulah yang sebenarnya diminta dalam kita berorganisasi. Tapi kita enggak, kadang-kadang bergerombol gitu. Dan oleh musuh kita gampang dipecah seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita diskusi, mungkin Pak Sam juga bisa menambahkan kalau ada yang kurang dari saya. Saya sebelumnya tadi terlupa mengucapkan selamat milad yang kedua Biker Subuhan Klaten. Semoga dan harus tetap istiqomah untuk ke depan makin merapatkan barisan, makin solid untuk tetap berjamaah, tidak hanya subuh, di majelis-majelis ilmu juga dikunjungi agar kita tahu bagaimana cara kita istiqomah seperti kata Pak Ustadz. Kalau dalilnya ya Pak Ustadz nanti yang jawab ya Pak. Kalau saya enggak. Saya kira gitu dulu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan salam dari Pak Sani, Mang Sani. Beliau tidak bisa hadir karena beliau mewakili menjadi wali nikah di Bandar Lampung besok. Sebenarnya ingin sekali karena dia tahu bahwa Bikers Klaten ini sangat solid. Jadi dia ingin kembali. Waktu itu dia milad pertama datang ya Pak ya. Tapi ya karena qadarullah dia tidak bisa datang, mungkin ada hikmahnya. Mohon maaf untuk disampaikan kepada teman-teman Bikers Klaten. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.